Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Baiklah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Sihombing, biasa dipanggil Kak Ruth. Nah, saya di sini akan berbagi materi dengan teman-teman terkait materi penalaran matematika. Oke, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman di sini di layar teman-teman sudah tertera ada sebuah materi, judulnya penalaran matematika. Nah, kalau waktu SD, SMP, SMA, kita itu cuma sering dengar matematikanya doang. Nah, sekarang ada ketambahan kata penalaran matematika. Oke, jadi penalaran matematika itu adalah salah satu subtes ketika kita mengikuti UTBK. Jadi teman-teman yang sekarang kelas 12, ketika mau lanjut ke perguruan tinggi negeri, salah satu tes masuk perguruan tinggi negeri adalah UTBK. Oke, next. Nah, hari ini kita akan pengenalan dulu ya. Kita akan berkenalan dulu dengan apa itu penalaran matematika. Oke, jadi di sini seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Nah, penalaran matematika secara umum itu adalah kemampuan kita untuk berpikir logis dan juga sistematis. Nih, saya tandain berpikir logis dan sistematis. Tentunya untuk menyelesaikan matematika masalah matematika. Biasanya itu tentang pola, terus menarik kesimpulan, dan membuat keputusan. Nah, materi penalaran matematika ini juga salah satu subtes UTBK. Ini yang tadi saya jelaskan di awal ya. Nah, ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir logis kita dan juga analitis dalam konteks matematika. Jadi, penalaran matematika itu bukan sekedar kita menghafal rumus, lalu kita menerapkan rumus, tapi kita diajak untuk bernalar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada materi-materi dari penalaran matematika. Yang pertama ada aritmatika dasar, aljabar dasar, logika matematika, statistika dan data, geometri dan pengukuran, dan juga penalaran kuantitatif. Nah, materi-materi ini nanti kita akan kenalan dulu ya. Oke, kalau pembahasan lebih dalam itu akan ada di video terpisah. Nah, hari ini kita akan berkenalan dulu dengan materi-materi ini. Kurang lebih materinya ini sudah pernah teman-teman pelajari di SMP maupun SMA. Cuma kalau di penalaran matematika, kita diajak untuk mengingat lagi nih materi yang sudah kita pelajari, tapi disajikannya dalam bentuk masalah. Jadi bukan serta-merta langsung rumus-rumusnya, angka-angkanya enggak, tapi biasanya dia dalam bentuk soal cerita. Yang pertama, aritmatika dasar. Ini aritmatika dasar, materi yang sangat dasar. Nah, di sini ada operasi bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Bilangan bulat, masih ingat ya? Satu, dua, kemudian pecahan. 1/3, 5/3, dan juga desimal. Desimal yang ada komanya. 0,3, 0,4. Kemudian ada perbandingan, rasio, dan skala. Nah, perbandingan ini biasanya lebih ke membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Membandingkan umur si A dan umur si B gitu. Sama kayak rasio. Kemudian ada tentang persentase, bunga, diskon, dan pajak. Ini masuk ke aritmatika sosial. Nah, ini adalah contoh rumus dari persentase. Bagian yang ditanyakan dibagi sama total bagian dikalikan sama 100%. Oke, teman-teman, kira-kira masih ingat nggak ya? Oke, lanjut ke operasi campuran dan estimasi. Oke, selanjutnya kita kenalan sama aljabar dasar. Ini kita lebih ke mengingat ya, materi aljabar dasar. Yang pertama, pertidaksamaan dan persamaan linear. Nih, contohnya kayak yang ada di bawah nih. AX tambah B sama dengan C. Itu kalau kita mau cari X-nya, berarti B-nya ini kan saya pindah jadi negatif B. Kemudian A-nya karena di sini kali, A di sini kali ya. Nah, jadi kalau saya pindah ke sini dia jadi bagi. Berarti X sama dengan C kurang B dibagi A gitu. Kemudian ada sistem persamaan dua variabel. Nih, contohnya ada yang di bawah nih. Nah, ini biasanya dikemas dalam bentuk soal cerita. Kita misalkan ibu membeli roti dan
susu. Kita misalkan roti X, susu Y. Ini kita banyak memisalkan gitu. Terus ada pola bilangan dan juga deret. Ini dari 3 ke 5, dia kan tambah 2. Dari 5 ke 7, tambah 2 juga. Dari 7 ke 9, tambah 2 juga. 9 ke 2, tambah 2 juga. Berarti polanya adalah bertambah 2. Nah, ini bisa langsung seperti ini. Bisa juga kita pakai dengan rumus, yaitu deret dan juga baris aritmatika maupun geometri. Lanjut, ada operasi bentuk aljabar sederhana. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang sistem persamaan dua variabel, bentuknya kayak gini. Ini tentang pemisalan. Nah, sekarang kita kerjakan nih. AX tambah B sama dengan C. Carilah nilai X. Maka kita pakai yang kayak gini. Oke, ini sekedar mengingat ya. Gimana? Teman-teman sudah ingat belum? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu logika matematika. Nah, di sini biasanya kita lebih menggunakan logika. Jadi, kita menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jadi, untuk nomor satu ini, biasanya kita itu dikasih dua buah data. Dari data satu dan dua, kita bisa simpulkan apakah pertanyaan itu dia benar atau salah gitu. Kemudian yang kedua ada implikasi. Jadi implikasi itu ketika P maka Q, atau saya contohkan P itu hujan, Q itu banjir. Ketika terjadi hujan, maka terjadi banjir. Kemudian kalau dikonvers artinya dibalik. Q dulu baru P. Ketika banjir terjadi, maka hujan terjadi gitu. Terus yang ketiga ada inverse. Jadi kalau inverse ini adalah implikasi tapi dua-duanya kita negasikan. Negasi itu artinya kita negatifkan atau kita lawan kata lawannya gitu. Contohnya tadi kan kalau ketika P maka Q itu ketika hujan maka banjir. Kalau kita inverse kan ketika tidak hujan maka tidak banjir. Jadi dua-duanya kita tambahin kata tidak. Lalu ada kontraposisi. Nah, kontraposisi ini adalah converse. Nih, converse saya negasikan. Jadi, ketika tidak banjir, maka tidak terjadi hujan. Terus ada penarikan kesimpulan. Jadi, kita biasa diberikan premis nih. Ini yang tiga ini biasanya berkaitan dengan yang kedua. Jadi dari yang kedua kita tarik kesimpulannya. Ini sih kesimpulannya gitu. Dan yang keempat logika pernyataan dalam diagram Venn. Nah, ini biasanya kalau teman-teman masih ingat pelajaran himpunan ya, itu kita biasa pakai diagram Venn. Contohnya seperti ini. Ini A, ini B. Sebagian dari A adalah milik B, berarti itu adalah irisannya. Oke, lanjut. Nah, terus materi selanjutnya adalah statistika dan juga data. Ini masih ingat nggak sih teman-teman? Masih ya, ini pelajaran SMP ada, SMA juga ada. Oke, kita mengulang, kita mengingat. Jadi kalau tentang statistika dan data itu biasanya kita diberikan sebuah grafik, sebuah data dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram. Nah, kita harus bisa nih membaca atau menganalisis informasi dari grafik, tabel, maupun diagram yang diberikan. Data itulah kita olah gitu. Terus yang kedua, ada rata-rata, median, dan modus. Ini masih ingat ya? Oke, ini rumusnya kalau rata-rata itu atau rata-rata atau min adalah jumlah semua data dibagi banyak data. Kalau median adalah data tengah dan modus adalah data yang paling sering muncul. Yang ketiga adalah penyajian data dan peluang dasar. Peluang masih ingat teman-teman? Peluang A sama dengan nilai A dibagi nilai S atau semesta. Oke, diingat-ingat lagi ya rumusnya. Oke, kita next ke geometri dan pengukuran. Nah, geometri dan pengukuran. Kalau kita bicara tentang geometri, ini berarti tentang bangun ruang dan juga bangun datar. Nih, sudah ada gambarnya. Oke, masih ingat? Oke, nah biasanya ini kita lebih menghafal dalam menyelesaikan masalah. Soalnya itu biasanya berbentuk cerita atau gambar yang ada narasinya. Kita harus hafal nih rumus-rumusnya, volumenya, luasnya, dari misalnya dari prisma segitiga, prisma segi empat, dari trapesium, kita harus hafal. Jadi ini hafalan ya. Kemudian ada koordinat kartesius dasar. Nah,
Teman-teman masih ingat nggak koordinat kartesius dasar itu adalah seperti ini. Jadi adalah koordinat X yang mendatar dan koordinat Y yang memanjang. Oke, kemudian ada jarak dan skala. Masih ingat rumus skala apa ya? Ya, skala adalah jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Oke, materi yang terakhir adalah penalaran kuantitatif. Nah, jadi penalaran kuantitatif di sini biasanya berbentuk soal cerita. Jadi ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, penalaran kuantitatif ini soal cerita di mana kita harus menganalisis informasi yang terdapat di dalamnya gitu. Biasanya tuh soal ceritanya kompleks. Nah, makanya kita harus teliti dalam menganalisis informasinya gitu. Terus yang kedua, kita memodelkan matematika dari kasus sehari-hari. Jadi dari kasus sehari-hari bisa nggak sih kita ubah informasi itu atau data sehari-hari kita dalam menjadi bentuk model matematis. Nah, ketika sudah menjadi bentuk model matematis, baru bisa kita olah, baru bisa kita kerjakan gitu. Jadi dari soal cerita, kita analisis informasinya. Dari penganalisisan informasi, kita bentuk model matematisnya. Kalau sudah, kita selesaikan masalah dengan pendekatan yang logis. Nah, terus ini ada tambahan, yaitu kita mencari estimasi dan strategi eliminasi. Oke, oke, ini ada karakteristik dari penalaran matematika. Yang pertama, soalnya itu berbentuk cerita. Soalnya berbentuk cerita. Saya tandain. Dan dia tuh bukan langsung rumus. Jadi kayak tadi yang saya bilang di awal ya, biasanya berbentuk soal cerita, kita menganalisis informasi, baru kita ubah ke model matematisnya. Jadi tidak serta-merta dia langsung berbentuk rumus yang harus kita kerjakan. Oke, yang kedua, butuh analisis informasi, bukan hanya hitung. Nih, jadi kalau kita mendapatkan soal penalaran matematika, kita jangan terpaku dengan angka-angkanya, tapi kita baca informasinya gitu. Terus tidak semua soal bisa langsung diselesaikan dengan rumus. Jadi ini ada yang perlu kita logikakan gitu. Jadi makanya kita diajak untuk bernalar. Kayak seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, kita fokus pada cara berpikir, bukan sekedar jawabannya benar gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis penalaran matematika. Nah, ada tiga jenis. Yang pertama deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Contohnya nih, semua segitiga punya tiga sisi. Itu umum ya, sangat-sangat umum, kita sudah tahu. Nah, maka segitiga ABC punya punya tiga sisi. Khususnya itu yang mana, Kak? Khususnya itu yang segitiga ABC. Jadi semua segitiga itu umum, segitiga ABC itu khusus. Nah, itu yang deduktif. Sekarang yang induktif. Induktif itu dari contoh kasus ke kesimpulan umum. Jadi kita diberikan beberapa contoh kasus. Dari contoh kasus itu kita harus bisa membuat logika supaya kita bisa menarik kesimpulan umumnya apa. Contohnya, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Nah, 3 kali 3 itu sama dengan 9. Dan 4 kali 4 itu sama dengan 16. Ini kan 2 sama 2 sama. 3 sama 3 sama, 4 sama 4 juga sama. Maka kesimpulan umumnya adalah N kali N sama dengan N pangkat 2. Artinya setiap N kita masukkan angka, itu ketika kita kalikan, itu hasilnya adalah N kuadrat. Seperti itu teman-teman. Oke, yang terakhir adalah penalaran abduktif, yaitu dari data tidak lengkap ke dugaan logis. Nah, contohnya nih, jika di kalender tertulis tanggal merah dan semua toko tutup, maka dugaan logis kita apa? Maka dugaan logisnya adalah mungkin hari itu libur nasional. Karena kan kalau libur nasional itu semua semua toko ditutup karena tanggal merah seperti itu. Oke, kira-kira paham nggak teman-teman? Oke, ini agak-agak susah ya, tapi kalau kita pelajari lebih dalam, ternyata nggak sesusah itu. Oke, sekarang kita coba latihan. Kita lihat dulu nih, kita kenalan dulu sama model soal penalaran matematika. Oke, di sini ini adalah contoh soalnya. Jadi soalnya berbentuk soal cerita ya. Nih, kita harus
Kita jangan terpaku sama 220.000, 30.000, 440.000, tapi kita harus menganalisis dulu nih, biar kita dapat informasi. Kita di sini pertanyaannya, jumlah biaya perawatan ikan lele dan mujair pada bulan Agustus 2024 adalah, oke, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu atau menganalisis informasinya. Nah, di sini sudah langsung saya kerjakan ya. Langsung saja kita bahas. Oke, Pak Bani memiliki kolam untuk memelihara ikan lele, ikan mujair, ikan nila, dan ikan gurame. Berarti ada 4 ikan ya. Oke, pada bulan Januari 2024, nah ini saya tulis di sini nih, Januari. Oke, itu benih ikan lele. Nah, saya tulis nih Januari berarti ditanam ditabur benih ikan lele. Biaya perawatan ikan lele tersebut dalam 1 bulan adalah 300.000 dan setiap bulan bertambah 20.000. Artinya bulan pertama itu harga pemeliharaannya 300.000. Bulan kedua kita nggak perlu bayar 300.000 lagi. Kita cukup menambah 20.000. Bulan selanjutnya tambah lagi 20.000. Nah, berarti di sini A, ada yang tahu nggak kenapa saya buat A? Betul. A itu adalah suku pertama. Jadi kira-kira dari soal ini kita pakai rumus apa ya? Betul, kita pakai baris aritmatika. Jadi A itu suku pertamanya adalah 300.000 atau bulan pertama biaya pemeliharaannya. Terus setiap bulan bertambah 20.000. Artinya itu beda. Bedanya 20.000. Oke, kita lanjut yang kedua. Pada bulan Februari 2024 nih, Februari. Nah, kolam yang kedua ditebar bibit ikan mujair nih. Berarti Februari ikan mujair. Nah, biaya perawatan ikan mujair pada bulan pertama itu adalah 350.000. Tadi kalau pada bulan pertama apa ya simbolnya? Betul, A atau suku pertama nih. 350.000. Nah, kemudian itu bertambah secara bertahap per bulan sebesar 30.000. Jadi berarti bedanya adalah 30.000. Bedanya 30.000. Oke, karena di sini yang ditanyakan tadi lele dan mujair ya. Nah, di bawah ini informasi terkait ikan nila dan juga gurame. Jadi perlu nggak sih Kak kita bahas? Oke, karena yang ditanya lele dan mujair, jadi nila dan guramenya kita singkirin dulu. Ini buat soal lain, buat soal nomor lain gitu. Yang ditanya adalah eh, jumlah ikan lele pada bulan Agustus dan juga jumlah ikan mujair pada bulan Agustus. Jadi sama-sama bulan Agustus, lelenya itu berapa sih biaya perawatannya dan pada bulan Agustus juga perawatan ikan mujair itu berapa sih harganya gitu. Kita hitung dulu nih. Lele lele itu kan ditanam bulan Januari. Dari Januari ke Agustus 8 bulan. Oke, lanjut ke mujair. Mujair ditanam bulan Februari. Dari Februari ke Agustus itu 7 bulan. Jadi mereka tidak sama-sama 8 bulan. Jadi dikatakan Agustus bukan berarti keduanya itu 8 bulan gitu. Ini harus cermat. Oke? Nah, yang ditanya adalah U8 lele. Karena tadi lelenya 8 bulan, berarti U8, suku ke-8. Dan mujairnya 7 bulan, berarti U ke-7. Berarti perawatan lele pada selama 8 bulan itu berapa? Dan perawatan mujair pada bulan ke-7 itu berapa? Nah, rumusnya kita pakai baris, bukan deret ya. Baris aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Ini penting diingat. Kita yang pertama kita cari adalah U8 lele. Kita masukin rumusnya. A-nya. A lele itu kan 300.000. Nih, 300.000 masukin. 300.000 ditambah. N kurang 1. N-nya 8. 8 kurang 1 kali 20.000. 300.000 ditambah. 8 kurang 1 berapa?
7 dikali 20.000 sama dengan 140.000. Nah, 300 tambah 140.000 berapa? 440.000. Good. Sekarang kita cari yang mujair. U7 mujair. Masukin. A. A mujair berapa? 350.000. Ditambah N kurang satu. N-nya 7. Berarti 7 kurang satu kali B. B mujair berapa? 30.000. Oke, tinggal kita operasikan. 350.000 ditambah 7 kurang satu berapa ya? 6, maaf. 6. 6 dikali 30.000 sama dengan 180.000. Oke, tinggal kita jumlahkan. 350.000 tambah 180.000 berapa ya? Hasilnya adalah 530.000. Kita udah ketemu nih nilai U8 lele dan U7 mujair. Ini nilai yang sudah kita ketemu tadi. Yang ditanyakan jumlah keduanya nih. Tinggal kita jumlahkan nih di bawah. U8 lele kan 440. U7 mujair 530. Kita jumlahkan semuanya adalah 970.000. Berarti jumlah biaya pemeliharaan ikan lele dan ikan mujair pada bulan Agustus adalah 970.000. Jawabannya yang apa ya? Kita cek. Oke, ini soal yang tadi. Jawabannya yang mana? Masih ingat nggak teman-teman? Yaitu yang betul, yang D, 970.000. Oke, ya. Nah, baik teman-teman, itu dia pelajaran kita hari ini, yaitu pengenalan terkait dengan materi penalaran matematika. Gimana teman-teman? Sudah ada gambaran belum terkait dengan penalaran matematika? Ini hanya pengenalan saja, oke? Jadi nanti ketika teman-teman ingin memperdalam lagi, kita bisa belajar lagi bersama-sama, memperdalam satu persatu materinya dan juga latihan soal. Karena matematika itu kalau kita nggak latihan soal itu susah. Matematika kalau cuma teori-teori itu bakal susah. Jadi harus perbanyak latihan soal. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan juga pengucapan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.